Kita lanjut lagi ya, teman-teman di nomor 9. Di sini perhatikan gambar berikut ya. Besar energi listrik yang timbul tiap sekonnya pada hambatan 2 ohm seperti gambar di atas adalah titik-titik. Baik, yang diketahui untuk GGL1 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm. Dan untuk GGL2-nya 6 volt. Yang ditanya untuk W ya, energi ya, pada hambatan 2. Berarti W1 gitu aja. Nah, di sini kita jawab, kita buat loop 1, loop 2. Untuk loop 1, maka sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Min epsilon 1 plus di sini nanti ada I1 ya. Di sini ada I2 dan di sini ada I3. Maka I1 kali R1. Ini di sini I1 lagi, ini I2 lagi. Ini I3. Plus ini I3 kali I3. Ya benar ya, I3 kali R2 sama dengan 0. Minus 12 plus I1 kali R1-nya 2 ohm plus I3 kali R2-nya 4 sama dengan 0. Min 12 ya kan. Oh, ini jadi 2I1 plus 4I3 sama dengan 12. Kita bagi dengan 2 kedua ruas biar lebih sederhana. I1 plus 2I3 sama dengan 6. Kemudian untuk loop 2. Sigma epsilon atau GGL sigma I plus sigma IR sama dengan 0. Maka ini juga kena yang negatif duluan, berarti min epsilon 2 plus I3 kali R2 sama dengan 0. Min 6 plus I3 dikali 4 sama dengan 0. I3 kali 4 sama dengan 6. I3 sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5 ya. 1,5 ampere. Nah, ini udah dapat nih I3-nya. Maka kita cari I1 plus 2I3 sama dengan 6. I1 plus 2 kali berapa tadi? 1,5 sama dengan 6. 1 plus 3 sama dengan 6. Maka I1 sama dengan 3 ampere ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, nah ini kita dapat I1, maka kita cari W1-nya ya. Atau langsung saja ya. Jadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, untuk T-nya kan tiap sekon ya. Jadi T-nya itu tiap sekon. Tiap sekon berarti 1 sekon ya. Maka 3 kuadrat kali R1 ya. Nah, ini R1 kan di 2 ohm ini ya. Jadi ini 2 kali 1. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18 Joule. Nah, jadi jawabannya kok Joule? Watt, teman-teman. Oh ya, benar ya. Energi yang timbul tiap sekon. Joule ya.
Nah, tapi kalau ini watt berarti dia dayanya, teman-teman. Daya. Jadi watt per T ya, itu sama dengan 18 watt. Nah, kalau energinya 18. Jadi jawabannya yang A. Ya. Oke. Energi yang timbul tiap sekon. Berarti yang ditanya adalah P-nya ya. Jadi ini. Jadi kita nggak perlu pakai ini ya. Sekonnya T-nya. Jadi I kuadrat kali R aja bisa. Kita lanjut lagi di nomor 10. Di sini ada perhatikan gambar berikut ya. Baterai 18 watt mengalir arus listrik ke rangkaian listrik seperti gambar di atas. Pada saat saklar dua arah S terbuka, arus listrik yang mengalir adalah 1,5 mA. Ketika saklar 1 ditutup, itu yang mengalir arusnya adalah 1,8 mA. Jika saklar 2 yang ditutup, dia akan mengalir arusnya 2 mA. Besar resistensi R2 adalah titik-titik. Jadi ini tidak diketahui ya R-nya ya. Kita mau cari R2-nya itu berapa. Jadi yang diketahui itu ada V itu 18 volt. Kemudian untuk rangkaiannya terbuka, saklarnya terbuka itu 1,5 mA arusnya. Saat saklar 1 ditutup 1,8 mA. Kemudian saat saklar 2 ditutup 2 mA. Kemudian yang ditanya adalah R2 ya. Besar R2. Karena nanti ini miliampere, maka kita dapat nanti kilo ohm ya, teman-teman. Kita nggak perlu ini jadikan ampere, nanti kebanyakan angkanya jadi sangat susah malahan untuk dituliskan. Jadi kita jawab yang pertama adalah saklar dibuka ya. Saklarnya terbuka. Nah, ini V sama dengan I kali R S. Jadi ini kan tidak ada arus yang mengalir, maka ini rangkaiannya seri. Jadi V sama dengan I kali RS-nya adalah R1 plus R2 plus R3. Ini 18 I, kemudian ini I-nya ada ya. I-nya itu 1,5. Ini R1 plus R2 plus R3. Maka 18 dibagi 15, 1,5 sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, kita dapat ini 12 sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, sekarang kalau saklar 1 ditutup. Nah, saat ditutup maka ini ya, ini paralel ya. Nah, maka kita kasih dia ini. Langsung saja ya teman-teman. Saya anggap kalian sudah tahu ya, ini diparalelkan kemudian diseri dengan ini dan ini. Nah, maka nanti P sama dengan I1 ya, itu sama dengan, atau cari dulu RP-nya aja lah ya. Nah, seper RP sama dengan 1 per R2 plus 1 per R2. Jadi ini 2 per R2. Maka RP-nya R2 per 2 ya. Ini ya, ini RP ini. Nah, ini 1, 2, 3. Ini dijadikan sekarang. Maka P I1 kali RS. RS-nya yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, ya sudah. RS1 gitu aja lah ya.
biar nggak bingung kalian nanti. Maka ini 18 sama dengan 1,8. Nah, RS-nya itu adalah R1 ditambah RP ditambah R3, ya kan? 18 dibagi 1,8 sama dengan R1 plus, nah ini kan R2 per 2 ya teman-teman. Ditambah ini R3. Nah, kita dapat ini 10 teman-teman. Ini 10, ya kan? R1 plus R2 per 2 plus R3. Nah, ini kan masih ada nyangkut 2 nih. Kita kalikan 2 ya. Ini 20, 2R1. Ini 2 per 2 tinggal R2 plus 2R3. Nah, kita dapat ya persamaannya ini. Ini persamaannya kita dapat juga. Nah, kemudian kita sekarang kelar 2 ditutup. Nah, setelah ditutup apa yang terjadi? Nah, sekarang ini ya teman, ini ditutup nih, ini ditutup. Nah, maka ini jadi RP2 ya. Nanti diserikan dengan ini dan ini. Oke, kita buat ya. Nah, RP2 gitu aja nih. Per ya, 1 per R3 plus 1 per R3 sama dengan 2R3. Maka RP2 sama dengan R3 per 2 teman-teman. Ya sudah, V sama dengan E2 ya, kali RS2. V-nya V sama dengan I2, RS2-nya ya ini tadi ya. Ini sama ini. R1 tambah R2 tambah RP2-nya. V ya sudah, masukkan ya. 18, ini 2, ini R1, ini R2, ini R3 per 2. Nah, jadi kita bisa sederhanakan lagi ya teman-teman ya. 18, ini 18 dibagi 2 ya. R1 plus R2 plus R3 per 2. Jadi di sini 9 ya. Nah, nanti kalikan 2 lagi. 9 R1 plus R2 plus R3 per 2. Nah, ini kalikan 2, 18, 2R1 plus R2 plus R3. Ini persamaan. Jadi kita sudah dapat 3 persamaan. Kita eliminasi. Nah, yang pertama adalah R1 plus R2 plus R3 sama dengan 12 ya kan. Yang kedua kita dapat 2R1 plus R2 plus 2R3 sama dengan 20. Kita tinggal kurangi aja. R1 kurangi 2R1 min R1. Ini 0 ya kan. Ini 0 tinggal min R3 sama dengan min 8 ya kan, 8. Maka kalau kita ubah kan R1 kita kalikan dengan positif jadi R1 plus R3
sama dengan 8 ya. Kemudian kita punya juga 2R1 plus 2R2 ya kan. 2R1 plus 2R2 sama plus R3 sama dengan 18. Ini kita bisa kalikan 2 teman-teman. Ya. Ini kalikan 2 jadi 24 ya. Jadi 2R1 plus 2R2 plus 2R3 sama dengan 24. Nah, ini dari persamaan satu ini ya. Nah, kemudian dikurangi. Ini habis ya. Ini juga habis. Ini tinggal min R3 sama dengan min 6 ya. Nah, R3 sama dengan 6. Nah, yang ditanya adalah R berapa tadi? R2 ya. Maka kita dapat ini dari sini kita masukkan ini 6 ya. Maka ini R1-nya 2 ya. Jadi kita dapat R1-nya sama dengan 2. Kan? Kemudian untuk ini tadi adalah 6 ya. 6 ini R1-nya 2, maka R2-nya 4 ya. Karena 2 tambah 4 tambah 6 itu 12. Jadi kita dapat R2-nya sama dengan 4. Nah, ini kenapa harus kayak gini? Karena nggak cukup ya. Jadi jawabannya adalah 4 R2 sama dengan 4 kilo ohm. Nah, itu jawabannya. Ini ya, yang B. Oke. Nah, ini maaf ya, ini terlalu sempit tempatnya untuk ngerjain, jadi serba harus kalian fokus ya. Semoga bisa sedikit membantu lah.